Terkait dengan kesehatan mental masyarakat di tengah pandemi, Sony mengakui bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan pemeliharaan kesehatan jasmani. Dia menjelaskan bahwa pemerintah juga melakukan berbagai ikhtiar, misalkan berkolaborasi dengan Perhimpunan Psikolog Indonesia, membuka layanan bagi mereka yang membutuhkan konsultasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, jangan kemana-mana dan dukung kami dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi, dan juga berikan komentar di kolom komentar ya. Yup, halo, jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy, kembali dapat menemani kalian dan terima kasih bagi yang sudah mendukung kami melalui tombol subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang dampak dari pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang ini manusia seluruh dunia ya, bukan cuma Indonesia, berjibaku untuk bagaimana caranya mengalahkan COVID-19 ini. Untuk itu, kesehatan fisik dan mental kita semua termasuk Mimin Freddy di sini di masa pandemi ini guys sangat penting. Jadi bukan cuma tidak tertular virus karena kita dikurung terus di dalam rumah. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, makanya konten hari ini kita akan sedikit mengetahui apa kata pakar tentang dampak kesehatan fisik dan mental kita selama ini yang telah di rumah terus guys. Baik, menindaklanjuti keputusan perpanjangan penerapan PPKM di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah terus bekerja keras guys ya untuk pengendalian COVID-19 ini. Akselerasi dan perluasan cakupan vaksinasi tetap digencarkan. Penguatan 3T oleh pemerintah diupayakan agar bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Sementara masyarakat diharapkan disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M sebagai upaya yang bisa dilakukan di level individu untuk menekan laju penularan guys. Dan beberapa waktu lalu Presiden meminta jajarannya khususnya TNI dan Polri untuk merespon cepat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dalam rentang waktu 2 minggu terakhir. Sedangkan untuk Jawa Bali, meski sudah ada perbaikan serta tren penurunan kasus, namun perkembangan kasus COVID-19 masih dinamis dan fluktuatif. Karena itu masyarakat harus tetap waspada guys, dan kalian tetap harus berhati-hati ya, jangan lengah, kita tetap harus terus berwaspada. Pandemi di Indonesia ini telah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun. Penerapan aturan seperti PPKM serta keharusan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti protokol kesehatan memunculkan berbagai respon di tengah masyarakat. Mungkin kalian juga punya sesuatu yang pengen disampaikan, semacam unek-unek itu, silakan tulis di kolom komentar guys supaya kita semuanya dapat berbagi di sini. Keterbatasan tersebut masih disertai mengalirnya berita duka atau informasi negatif yang menimbulkan ketidaknyamanan. Dalam situasi seperti ini, tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental dan sosial pun harus mulai mendapatkan perhatian kita semuanya guys. Dialog Semangat Selasa kemarin di Media Center KPCPN, mohon maaf jika ada salah penyebutan, 10 Agustus kemarin guys, kembali membahas perkembangan dan evaluasi PPKM khususnya tentang pentingnya memelihara kesehatan mental selama pandemi. Dalam dialog ini, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19
yang tadi sudah disampaikan di intro permulaan podcast ini, yaitu Bapak Sony Hari B. Harmadi menilai penerapan PPKM cukup efektif guys, terlihat pada penurunan kasus efektif secara signifikan. Membaiknya BOR hingga 54%, positif rate turun, juga kemampuan protokol kesehatan masyarakat yang terus meningkat. Karena itu kebijakan ini baik untuk dilanjutkan dalam rangka menekan laju penularan COVID-19 di seluruh Indonesia. Dan terkait dengan kesehatan mental masyarakat di tengah pandemi, Sony mengakui bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan pemeliharaan kesehatan jasmani. Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga melakukan berbagai ikhtiar, misalnya berkolaborasi dengan Himpunan Psikolog Indonesia, membuka layanan bagi mereka yang membutuhkan konsultasi guys. Upaya menghentikan hoaks yang meresahkan orang lain, membangun empati, serta menggemakan narasi dan pesan-pesan positif juga bermanfaat untuk membangun ketenangan batin masyarakat. Imbuhnya guys. Dan lebih lanjut, Dr. Erikson Arthur Siahaan, SPKJ selaku psikiater dan influencer menjelaskan untuk menjaga kesehatan mental harus dimulai dengan mengenali diri dan emosi kita sendiri guys. Kemudian disusul dengan usaha mengelola stres, mengenali emosi, mengalokasikan waktu untuk diri sendiri, sekaligus tetap mempertahankan kegiatan bersosialisasi kalian guys. Nah, bersosialisasi tetap dapat dilakukan tanpa tatap muka langsung, misalnya dengan memanfaatkan teknologi, yaitu melalui panggilan telepon atau penggunaan aplikasi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menjaga pola hidup sehat, makan dan tidur yang cukup juga diperlukan guys, karena tubuh dan mental yang sehat itu berkaitan. Kesehatan fisik, mental, dan sosial harus berdampingan, ungkapnya. Jadi apakah kalian sudah melakukan hal ini guys? Seperti yang tadi sudah disebutkan, jika belum, segera benahi. Dan terkait dengan perlunya tetap bersosialisasi, co-founder Menjadi Manusia, Raka Gani Satria, mengatakan pihaknya menjadi salah satu penyedia media bagi mereka yang ingin menyalurkan kegelisahan dengan cara berbagi cerita melalui platform digitalnya. Dengan bercerita, beban emosi akan berkurang. Orang lain yang membaca cerita tersebut akan terasa terhubung, akan merasa dikuatkan karena sadar bahwa dia tidak sendirian. Harapan kami melalui Menjadi Manusia ini, kita bisa lebih menghargai perspektif orang lain, tidak mudah menghakimi, dan membuat orang-orang sadar bahwa kita tidak pernah sendiri tuturnya. Nah, sama dengan tujuan dari podcast kita ini guys, kami terus mengajak kalian, siapapun yang melihat video konten ini, kami mengundang kalian untuk bergabung bersama kami. Karena kalau kita bercerita, kita share, nggak perlu lama-lama, 5-10 menit, berbagi hal seperti ada rekan kita kemarin, ada beberapa 2 konten di sini yang sudah, terima kasih bagi kedua rekan kita yang sudah berani menghubungi admin di sini sehingga dapat menceritakan, sehingga dapat memberikan semangat mungkin ya kepada teman-teman yang terpapar atau yang lagi isoman gitu guys. Jadi sangat simpel, hubungi nomor telepon yang ada di layar kalian, nanti janjian, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Baik, kita lanjut guys. Untuk memperluas manfaat yang dapat diberikan bagi masyarakat, Raka dan kawan-kawannya menggalang donasi bagi UMKM melalui digital bergerak, serta membuat konsep percontohan sentra rehabilitasi kesehatan mental. Adapun cara narasumber meyakini pentingnya kolaborasi lintas profesi untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat baik fisik maupun mental guys. Gerakan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat akan sangat berarti, karena pemerintah tidak mungkin bekerja tanpa dukungan rakyat. Saling mengulurkan tangan dan bahu-membahu adalah sikap yang diperlukan, terutama pada masa sulit ini. Pada saat seperti ini, setiap orang harus menjadi bagian dari solusi guys.
Yuk, demikian guys podcast kita hari ini. Senang sekali dapat memberikan sesuatu yang dapat mengedukasi kita semua. Tentang pakar menyebutkan bahwa kesehatan fisik dan mental itu harus berbarengan ya. Bukan cuma kesehatan fisik aja guys, tapi mental juga harus kita perhatikan. Tadi sudah dibahas jelas ya. Dan silakan bagi konten ini sehingga dapat banyak mengedukasi orang lain. Dan kami tetap menunggu kalian di 089530945819. Mungkin ada sesuatu yang pengen dicurhatkan atau dibagikan kepada kita. Silakan hubungi admin kami untuk janjian. Dan kami juga membutuhkan dukungan support kalian guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah mendukung kami. Dan akhir kata Meme Freddy mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silakan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini guys. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan dan menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget tidak perlu keluar guys karena virus ini masih ada. Dan jika harus keluar karena urgent, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.